Benang dulu kita buat, habis itu terbentuklah kain. Ini dimaksudkan dengan tenun. Terus ini masih tenun biasa. Kalau tenun yang pakai motif beda lagi. Ini masih biasa, jadi namanya kain tenun biasa aja. Taplak meja. Taplak meja. Ukuran taplak. Kemarin. Baru kemarin. Berapa hari pengerjaan kalau ketaplak begini? Bisa 3 hari. 3 hari baru selesai. Belum, baru yang ini. Oh, sejak kapan mulai menenun? Dari 2022 ikut pelatihan dari pemberdayaan. Cuma hanya di tetangga samping rumah aja, belum dipasarkan keluar. Cuma waktu itu sempat ikut Kapnas internasional yang di Kapnas ya, yang dipamerkan itu baru dijual di situ saja di pameran. Biasanya kalau untuk taplak itu 350. Kalau untuk syal itu 1,5, 150. Bisa dari pagi sampai malam baru istirahat. Makan juga, makan dulu baru lanjut lagi. Nggak nanun sambil makan? Harus ada motifnya dulu baru bisa dibilang kain. Kalau ini kan masih biasa aja. Sudah, cuman alatnya sendiri lagi. Oh gitu. Iya, beda masih pakai alat sendiri lagi, baru kita bikin motifnya sendiri. Kalau yang motif biasanya berapa lama pengerjaan? Sama cepat, sama cepat juga. Kalau untuk syal 1 hari jadi. Kalau taplak? 3 hari. Karena lebar besar. Kalau syal kan hanya lebarnya kecil, panjangnya juga tidak terlalu. Terima kasih. Akhirnya diambil. Kayak orang ini apa kalau kayak orang petani baru. Kenapa sih? Tadinya tuh ibu-ibu usahanya sendiri-sendiri. Semuanya bisa buat bebek, usahanya sendiri-sendiri. Jadi caranya masing-masing. Jadi ada yang misalnya kita beli, ada yang punya lahan sendiri, dipotong diambil dari lahan sendiri. Dan mungkin untuk cara pembuatannya itu kita juga tadinya tuh pakai yang kayu. Ada parutan yang kayu, itu duluan yang kita mulai pakai. Terus sekarang sudah ada yang plastik, kita beli yang plastik, kita pakai. Jadi cara buatnya tuh, kita kupas pisahnya, kita sudah siap airnya di loyang. Jadi setelah kupas, kita rendam. Ada yang suka rendamnya, ada yang sudah masukkan garam. Tapi ada yang langsung rendam kosong, tidak pakai garam. Nanti waktu prosesnya mau menggoreng, ada air garam yang sudah disiapkan di loyang. Pisang yang tadi sudah direndam, diangkat, ditaruh lagi di loyang yang ada airnya dengan garam. Terus diangkat, disaring dulu, baru mulai menggoreng. Kita mulai menggoreng. Jadi ada banyak cara, ada yang langsung kupas di air yang ngalir, supaya tidak getahnya ada. Jadi ada yang terus ada 2 jenis pisang yang kita pakai. Pisang kapok, atau pisang abu-abu itu, sama pisang raja. Jadi ada macam-macam pisang yang bisa dibikin. Ada pisang dewasa, ada pisangnya, tapi mungkin yang teman-teman ini paling sering bikin itu dari pisang raja sama pisang abu-abu. Tapi kalau yang pisang panjang ini, keripik panjang, paling bagusnya dari pisang dewasa. Kita suka bikin dari pisang dewasa. Pisang dewasa itu sama aja dengan pisang abu-abu. Cuma buahnya mungkin agak beda, panjang yang pisang dewasa. Kalau pisang abu-abu tuh buahnya pendek-pendek aja, tidak terlalu panjang. Lama, sudah banyak pesanan. Jadi pesanannya bukan di kita di Kelamun aja, sampai di Sorong, di kabupaten, sampai kota, sampai keluar lagi, keluar daerah. Di Papua, bahkan keluar lagi ada anak-anak yang pernah di sini, sudah tahu ada pembuatan keripik pisang ada. Kalau mereka di Jakarta tuh juga kadang pesan. Kalau ada yang datang, pesan keripik pisang dulu, dikirim lagi. Jadi kita produksi ini sudah lama.
Cuma kita sendiri, produksinya itu kita sendiri-sendiri yang usaha. Tapi sekarang karena sudah ada kelompok, terima kasih untuk tim Keswari yang sudah dan Pertamina yang sekaligus sudah melihat kita, dan juga kita mempunyai rumah industri. Kami sudah ikut kegiatan UMKM yang dibuat, jadi kita harus punya rumah produksi sendiri. Lihat, diberikan ada label yang harus kita bisa punya supaya kita bisa masukkan ke toko. Kegiatannya kalau sudah oke baru. Jadi untuk usaha keripik pisang sampai kita sudah diberikan alat penyaringannya yang supaya kita dulu kan tidak, kita pakai kertas. Kalau kita mau saring minyaknya kita alas kertas jadi goreng, kita harus taruh ada kertas dulu untuk kasih minyaknya tuh lengket di kertas, baru kita bisa kering, baru kasih pindah lagi. Nanti waktu dingin baru kita kemas dalam plastik. Tapi kalau sekarang kan kita sudah punya alat yang putar yang dikasih oleh Keswari itu sudah ada. Tapi harus keripiknya penuh supaya tidak hancur. Diambil kasih keluar minyaknya dulu, baru kita masukkan ke plastik-plastiknya. Terus kita juga diberikan alat untuk membuat keripik. Cuma kelihatannya dia punya itu terlalu besar kalau pisangnya tidak sama besar dengan lubangnya untuk dimasukkan. Saya sudah lihat, tapi kayaknya itu untuk keripik keladi bisa, keripik kasbi bisa. Jadi saya sudah lihat, oh yang bagus. Kita bisa buat keripik keladi sama kasbi. Ini tiap hari parut terus ini. Mama saja ada pesanan di rumah tuh dari kabupaten ada di rumah. Satu kali goreng itu berapa tandang ya? Goreng kalau satu tandang bisa dapatnya, kan plastiknya beda-beda. Ada 10 plastik, ada lebih dari 10. Ukuran plastik juga harga-harganya beda. Lebih bisa 2 tandang kita parut. 3 itu banyak. Kan rasanya enak saja, mungkin sudah biasa ya. Jadi mau 3 tandang mau taruh 50 juga masih bisa itu. Jadi bisa parut. Jadi pesanan tuh selalu ada saja. Yang penting kita mau untuk terus bikin. Kalau kita malas ya. Tapi kalau rajin tuh pesanan terus. Tuh lihat itu tetap pesanan ada. Sudah ada kayaknya. Pakai Facebook ini. Ya banyak yang foto langsung kasih naik. Langsung pesanan datang. Sudah semua. Nah, ada efeknya juga nggak? Sebenarnya tuh lebih banyak pesanan juga. Cuma kadang kita tidak mampu. Bukan tidak mampu. Tapi ya yang punya HP ini, kalau mama memang tidak punya HP yang harusnya ketemu. Ketemu langsung main keripik dulu. Tapi lagi lari ke hutan. Kalau mama keluar. Punya HP kayu saya. Mama ke Jakarta sudah berangkat jalan-jalan. Ada sukun, ada macam-macam. Kalau kasbi kita pernah buat. Kalau keladi juga pernah, itu kita diberikan kursus dari perdagangan kabupaten. Jadi kita pernah diajar untuk kasbi, keladi. Jadi saya alatnya sudah ada. Sebab terima kasih kita sudah dapat 1 alat lagi. Jadi kita bisa produksi keripik kasbi sama keladi. Untuk Sudah mantap di Jawa kan, di mana? Di Kabupaten Sorong saja kan. Yang penting adalah karena kemarin kita UMKM dengan kita teman-teman tuh hampir semua dari kabupaten tuh ibu-ibu Jawa semua datang dengan semua keripik macam-macam. Tapi dia heran kok ibu bisa bikin keripik dari pisang raja. Sebenarnya tuh kita terkenal dulu pisang raja. Dia bilang kalau kita di kabupaten tidak. Dan saya sudah masuk di Mega, saya lihat mereka punya hasil produksi sudah masuk semua di Mega. Saya cek, oh yang teman-teman punya. Cuma saya sama Ibu Nita belum, kita punya pengurusan surat belum selesai semua. Nanti kalau